Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang pemanfaatan sifat koligatif larutan. Ya, yang pertama adalah tentang sifat kenaikan titik-titik. Ya, pemanfaatan sifat kenaikan titik-titik ini digunakan pada pengolahan, misalnya pengolahan minyak bumi, ya, menggunakan destilasi bertingkat menjadi kayak bensin, solar, aftur, minyak tanah dan lain-lain, ya. Itu menggunakan konsep titik-titik dari senyawa yang ada di dalam minyak bumi, ya. Dimana kalau misalkan pas suhunya untuk bensin, nanti bensin itu akan masuk ke dalam kolom atau wadah yang telah disediakan. Begitu juga dengan bahan bakar yang lain. Jadi salah satu pemanfaatan kenaikan titik itu adalah untuk pengolahan minyak bumi, ya. Ini menjadi menjadi bahan bakar bagian-bagiannya atau penyusunnya. Kemudian yang kedua adalah penurunan tekanan uap, ya. Ini digunakan untuk konsep kolam apung, ya. Misalkan yang ada di Taman Mini Jaya Ancol yang ada di Jakarta, ya, itu memiliki kadar garam 10 kali lipat lebih besar daripada kadar garam yang ada di lautan, ya. Karena konsentrasinya yang pekat atau yang tinggi, ya, jadi kalau kita berenang di kolam apung ini kita nggak akan tenggelam, tapi kita malah akan terapung, ya. Kemudian yang ketiga adalah penurunan titik beku, ya. Yang pertama untuk campuran pendingin pada pembuatan es puter, ya. Nah, di sini garam dapur dicampurkan pada es batu agar suhunya turun atau minus, ya. Jadi pada pembuatan es puter ini, ya. Nah, ini ada es batu, ya, kemudian ditambahkan garam dapur atau garam krosok biasanya, ya, namanya, ya. Tujuannya apa? Biar di sini suhunya minus, ya, lebih dingin. Jadi kalau es aja kan suhunya 0, ya. Tapi kalau ada garam dapur di suhu yang ada di ruangan ini, ya, itu akan minus, ya. Sehingga apa? Kalau kita masukkan campuran dari es puter itu kayak santan, ya, susu dan campurannya dimasukkan ke sini, kemudian diaduk terus, ya, lama-kelamaan akan cepat dingin atau cepat membeku, ya. Tapi kalau nggak ada garam dapur, ya, suhunya 0, nanti es puter ini akan lama membeku, ya, jadi lama untuk jadi padat. Kemudian yang kedua digunakan untuk zat anti beku kendaraan bermotor, ya, zatnya namanya etilen glikol. Jadi etilen glikol ditambahkan ke dalam radiator agar titik beku air dalam radiator itu turun. Jadi kalau di daerah dingin, ya, misalkan di Eropa, ya, radiatornya itu ditambahin dengan etilen glikol, ya. Biar apa? Biar titik bekunya itu turun, ya. Sehingga kalau pas turun salju atau suhunya 0, ya, air yang ada di dalam radiator itu tidak membeku. Karena kalau membeku nanti susah di starter, ya, dalam arti nanti bisa cepat rusak. Jadi ditambahin etilen glikol itu biar radiatornya itu air dalam radiatornya itu tidak membeku atau mobil itu bisa nyala. Kemudian yang ketiga, ya, pencairan salju, ya. Di jalanan, ya, terutama di daerah yang beriklim dingin itu, di jalanan itu ditaburi campuran garam antara NaCl dan CaCl2, ya, untuk mencairkan salju. Itu maksudnya gimana, ya? Jadi gini, kalau di jalanan ditaburi NaCl dan CaCl2, akhirnya apa? Suhu yang ada di jalan itu akan minus, ya. Dan salju yang suhunya 0 akan turun, akhirnya apa? Dia akan mencair, ya. Karena apa? Karena tidak ininya suhunya beda, ya. Jadi suhunya beda, akhirnya apa? Akhirnya bisa untuk mencairkan salju yang ada di jalanan. Jadi inilah fungsi penambahan, ya, campuran garam ini untuk mencairkan salju. D, ya, tekanan osmotik, ya. Pemanfaatan yang pertama pada cairan obat tetes mata, ya. Jadi apa? Cairan obat tetes mata itu harus isotonik dengan air yang ada di dalam mata, ya. Jadi kita membuat obat tetes mata itu pun ternyata tidak sembarangan, ya. Jika tetes mata, ya, cairan tetes mata itu hipertonis atau tekanannya lebih tinggi, ya, maka air dalam sel mata akan keluar. Jadi kalau tekanan dari cairan obat tetes mata lebih tinggi, ya, akan membuat
air dalam sel mata akan keluar, sehingga sel akan mengkerut dan menimbulkan rasa sakit, ya. Kemudian jika cairan tetes mata itu hipotonis, ya, atau tekanannya lebih rendah, ya, maka cairan tetes mata akan masuk ke dalam sel mata, ya. Kemudian sel nanti akan pecah, ya. Jadi apa? Intinya ternyata cairan obat tetes mata pun membuatnya itu tidak asal-asalan, ya, tapi ternyata ada rumus atau cara yang harus diterapkan. Kemudian yang kedua, membunuh lintah, ya. Nah, kalau garam dapur, ya, ditaburkan ke dalam lintah, ya, garam dapur tersebut akan larut, ya, ke dalam lendir, ya, yang digunakan oleh lintah, ya, untuk berjalan dan membentuk larutan yang konsentrasinya lebih tinggi, ya, dari konsentrasi di dalam tubuh lintah. Intinya kalau kita menaburkan garam dapur ke lintah, ya, nah itu garam dapur tersebut akan larut ke dalam lendir, ya, yang ada di lintah, ya, sehingga membentuk larutan yang konsentrasinya lebih tinggi, ya, daripada konsentrasi di dalam tubuh lintah. Nah, ini mengakibatkan, ya, lintah akan kehilangan banyak air, ya, nanti mengalami dehidrasi, ya, dan bisa menyebabkan lintah mati dalam keadaan kering. Begitu juga kalau kita digigit lintah, ya, itu kita bisa menggunakan air garam, ya, menggunakan air garam untuk dengan mentaburkannya ke dalam mulut dari lintah, ya, yaitu nanti lintah akan lepas sendiri dari tubuh kita. Tapi kalau kita langsung tarik, ya, nanti kita malah akan berdarah, ya. Jadi ternyata garam dapur itu juga sangat bermanfaat, ya, terutama hubungannya kalau kita kena lintah, ya. Kemudian yang ketiga, cairan infus, ya. Nah, cairan infus itu juga harus isotonik dengan darah. Jadi tekanannya harus sama dengan tekanan darah. Jika tekanan cairan infus lebih tinggi atau namanya hipertonis, ya, maka air dalam sel darah akan keluar, ya, sehingga sel darah akan mengkerut. Nah, jika tekanan cair infus lebih rendah, ya, hipotonis, maka sel darah merah akan menyerap air, ya, sehingga dinding sel akan mengembang, ya, atau menggelembung, ya, dan nanti akan pecah. 4, ya, penyerapan air oleh akar tanaman, ya. Jadi akar tanaman ini memiliki konsentrasi yang lebih tinggi daripada tanah. Oleh karena itu, ya, akan terjadi osmosis, ya, sehingga air akan mengalir ke akar, ya. Ini maksud gimana terjadi osmosis? Jadi yang namanya osmosis di sini itu merupakan pergerakan pelarut dari daerah konsentrasi zat terlarut lebih rendah ke daerah konsentrasi zat terlarut yang lebih tinggi melalui membran semipermeable, ya. Jadi dalam hal ini karena adanya perbedaan, ya, tekanan, ya, atau konsentrasi yang ada zat yang ada di akar dengan yang di tanah itu, ya, akhirnya air itu bisa masuk ke akar, ya. Itu karena adanya proses osmosis ini, ya. Jadi adanya osmosis ini membuat pelarut atau air itu masuk ke dalam akar, ya. Nanti dari akar disalurkan ke daun atau ke seluruh tubuh, ya, seluruh tubuh dari tumbuhan. Kemudian osmosis balik. Nah, ya, desalinasi air laut, yaitu ini contohnya osmosis balik itu contohnya desalinasi air laut, yaitu merubah air laut menjadi air tawar, ya. Jadi proses ini sudah mulai banyak dilakukan, ya. Misalkan kayak daerah daratan kecil yang di tengah lautan lepas, nah itu kan butuh air untuk minum, ya. Nah, salah satu caranya gimana? Ya dengan cara desalinasi air laut, yaitu merubah air laut menjadi air tawar untuk diminum, ya. Nah, caranya gimana, ya? Osmosis balik, ya, dilakukan dengan memberikan tekanan pada air laut, ya, tentunya dalam suatu alat, ya. Dengan memberi tekanan pada air laut itu lebih besar dari tekanan osmotiknya, ya. Jadi intinya dengan cara memberi tekanan osmotik lebih besar dari tekanan osmotik air laut itu, ya. Sehingga air akan dipaksa untuk merembes, ya, dari air asin ke dalam air murni, ya, melalui selaput yang permeable, ya, untuk air, tetapi tidak untuk ion-ion dalam air laut.
Jadi maksudnya apa? Dengan memberi tekanan yang lebih besar pada air laut tersebut ya, intinya nanti air itu akan keluar dari larutan garam tadi ya, akan merembes menjadi air murni ya. Nah, air murni itu bisa melewati membran permeabelnya ya. Tapi kalau ion-ion kayak garam atau ion yang lain itu tertahan atau tersisa, sehingga didapatkan apa? Air murni ya, yang yang bisa untuk dikonsumsi. Oke, contoh soal nomor 1. Berikut ini beberapa penerapan sifat kualitatif larutan dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama, penyerapan air oleh akar tanaman ya. Yang kedua, penambahan garam dalam pembuatan es puter. Yang ketiga, penambahan garam untuk mencairkan salju. Yang keempat, penambahan garam untuk membunuh lintah. Yang lima, penambahan etilen glikol pada radiator mobil ya. Pertanyaannya, penerapan tekanan osmotik ya pada peristiwa nomor ya, ditanya yang termasuk tekanan osmotik, contoh peristiwanya apa aja ya. Oke, 1. Penyerapan air oleh akar tanaman ya, termasuk ini penerapan dari tekanan osmotik ya, tekanan osmotik. Kemudian nomor 2, penambahan garam dalam pembuatan es puter ya. Ini untuk berarti hubungannya dengan penurunan titik beku ya. Ini tentang pemanfaatan dari sifat penurunan ya titik beku. Kemudian yang 3, penambahan garam untuk mencairkan salju juga hubungannya dengan sifat penurunan ya, penurunan titik beku. Kemudian nomor 4, penambahan garam untuk membunuh lintah ya. Jadi untuk membunuh lintah ya bisa menggunakan garam ya. Itu nanti apa? Kalau lintahnya menggigit tangan misalnya ya, dikasih garam, dia nanti akan melepaskan sendiri ya. Jadi ini hubungannya dengan tekanan osmosis ya, tekanan osmotik ya. Atau kalau ada lintah dikasih garam, dia nanti intinya ya bisa mati ya. Dalam arti karena ada perbedaan tekanan ya. Ini contoh dari sifat tekanan osmotik. Kemudian penambahan etilen glikol pada radiator mobil termasuk dari sifat penurunan titik beku ya, penurunan titik beku ya. Berarti pertanyaannya termasuk osmotik ya, penerapan sifat osmotik pada nomor 1 dan nomor berapa? Nomor 4 ya. Jawabannya 1 dan 4 atau yang delta. Kemudian nomor 2, berikut ini peristiwa dalam kehidupan sehari-hari ya. 1. Etilen glikol dapat ditambahkan ke dalam radiator mobil. 2. Desilinasi air laut ya. Kedua contoh di atas berhubungan dengan sifat kualitatif larutan secara berturut-turut ya. Yang A, penurunan tekanan uap dan tekanan osmotik. Yang B, tekanan osmotik dan kenaikan titik-titik. Yang C, kenaikan titik-titik dan penurunan titik beku ya. Yang D, penurunan titik beku dan osmosis balik. Yang E, penurunan titik beku dan kenaikan titik-titik ya. Yang ini etilen glikol termasuk penerapan sifat penurunan ya, penurunan titik beku ya, titik beku. Kemudian kalau desilinasi air laut ini osmosis ya, osmosis balik. Jadi pemanfaatan dari sifat osmosis balik. Jadi jawabannya penurunan titik beku dan osmosis balik, atau yang jawabannya yang delta ya. Jadi untuk soal nomor 2 ya, jawabannya adalah yang delta ya, penurunan titik beku dan osmosis balik.